Halo apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada juga melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya, Mufti Al-Farabi, akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Sarasehan UNESA bersama pakar dan praktisi olahraga dalam tema Damailah Sepak Bola Indonesia. Alternatif mengisi akhir pekan dengan keseruan berkunjung di Pasar Minggu UNESA. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Datangkan para ahli di bidang politik dan ekonomi, Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA, gelar Seminar Nasional Kebangsaan terkait peran milenial dalam percepatan politik di Indonesia. Penyampaian materi yang menarik dan interaktif menambah keseruan pada kegiatan yang berlangsung secara luring di Auditorium G2 FEB pada 15 Oktober 2022. Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis gelar Seminar Nasional Kebangsaan dengan tema mengulik peran generasi milenial dalam percepatan politik, sosial, dan ekonomi bangsa yang lebih sejahtera pada 15 Oktober 2022 di Auditorium G2 FEB UNESA. Kegiatan ini merupakan kegiatan ketiga HMJ Manajemen yang dilaksanakan setiap tahunnya. Tujuan diadakannya seminar kali ini yakni untuk membangkitkan semangat para generasi milenial untuk lebih melek politik, sosial, dan ekonomi demi terwujudnya bangsa yang lebih sejahtera serta mengurangi sikap apatisme para generasi muda terhadap politik bernegara. Penampilan tari kreasi tradisional daerah menjadi pembuka kegiatan Seminar Nasional Kebangsaan ini, dilanjutkan dengan sambutan oleh Panitia Pelaksana, Ketua HMJ Manajemen, dan Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar SAG MEI, yang menekankan walaupun bukan jurusan politik, sebagai akademisi tetap memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan politik di Indonesia, karena mahasiswa manajemen sangat diperlukan untuk mengatur dan mengelola manajemen negara. Dengan mendatangkan pemateri ahli di bidang politik dan ekonomi, kegiatan seminar berlangsung selama 3 sesi. Di sesi pertama diisi oleh politisi muda yang juga menjadi juru bicara tim pemenangan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, yakni Aryo Seno Bagaskoro. Melalui materinya, Aryo Seno menggugah semangat para peserta untuk mulai berani bergerak dan berpolitik, serta menumbuhkan sikap kebangsaan dalam berpolitik, sehingga stereotip yang mengatakan politik itu kotor dapat dihilangkan. Di sesi kedua, diisi oleh Denny Yan Rustanto, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Cabang Surabaya. Dalam materinya, dia menjelaskan jika dalam dunia bisnis, politik adalah alat utama dalam menjalin komunikasi. Selanjutnya, dia juga menjelaskan pentingnya membantu produk UMKM untuk menjaga kestabilan ekonomi. Penyampaian materi ketiga diisi oleh anggota Komisi 11 DPR RI, yakni Indah Kurniawati SEMM. Sebagai politisi senior, dia merasa senang dan mengapresiasi adanya kegiatan seminar ini dan mengharapkan adanya kontribusi para milenial terhadap pembangunan negara. Pesannya tetap berada di posisi yang sekarang ini. Saya melihat anak-anak ini positif ya. Tetap di posisi itu, tingkatkan terus kualitas diri, bergaul dengan teman-teman yang baik, dan kemudian melakukan hal-hal yang baik, dan menjauhi hal-hal yang kurang baik tentu saja, dan memberikan kontribusi yang maksimal yang bisa dia berikan kepada pertama keluarga, teman-teman, maupun kota, provinsi, dan berkontribusi secara nasional. Saling memberi, saling mendukung, saling menguatkan, dan saya tahu bahwa millennials itu adalah sarangnya kreativitas. Dan mereka adalah kelompok yang kita tahu sangat adaptif ya, mampu beradaptasi dan juga tahan banting. Sama seperti UMKM. Jadi ada masalah, dia langsung cari solusi dan kemudian mencari jalan keluar dan kemudian menemukan cara-cara yang lebih baik lagi dan lebih baik.
Penyampaian materi yang menarik menambah keseruan jalannya seminar nasional ini. Para peserta aktif dan interaktif melontarkan berbagai pertanyaan terkait politik dan keresahan terkait wacana resesi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2023. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Wujud kepedulian dan komitmen UNESA dalam bidang olahraga, khususnya sepak bola di Indonesia, UNESA adakan sarasehan ilmu keolahragaan dengan tema Damailah Sepak Bola Indonesia. Kegiatan ini juga melibatkan pakar dan praktisi olahraga guna memberikan masukan terhadap perkembangan kebijakan sepak bola di Indonesia. Universitas Negeri Surabaya UNESA mengadakan sarasehan ilmu keolahragaan dengan tema Damailah Sepak Bola Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini disiarkan secara langsung dari Auditorium Lantai 11, Gedung Rektorat UNESA melalui kanal YouTube KC Media by UNESA. Sarasehan ini dihadiri oleh para pakar dan praktisi yang hebat di bidangnya, baik secara langsung maupun melalui Zoom meeting. Membuka jalannya sarasehan, Rektor UNESA Cak Hasan menyampaikan bahwa UNESA berkomitmen membantu korban Kanjuruhan dengan menyiapkan beasiswa untuk korban Kanjuruhan. Selanjutnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Profesor Dr. Zainuddin Amali SE MSI menyampaikan bahwa 75% orang Indonesia suka dengan sepak bola. Tidak hanya kaum lelaki tapi juga perempuan. Melalui sarasehan ini diharapkan mampu menjadi solusi dan jalan keluar terkait dengan kejadian Kanjuruhan. Lebih lanjut, pentingnya edukasi Undang-Undang Nomor 11, Pasal 14 dan 15 kepada para pemain dan supporter tentang sistem keolahragaan nasional. Jadi sarasehan ini adalah menggagas, membantu pemerintah dan PSSI bagaimana ke depan pelaksanaan semua penggiat olahraga sepak bola ini bisa berjalan dengan tenang, damai, persaudaraan, persahabatan, sehingga pada gilirannya kita nonton sepak bola ke depan itu nyaman dan aman. Acara dilanjutkan dengan diskusi yang dihadiri secara langsung oleh Ignatius Indro, Koordinator Supporter, Profesor Dr. Agus Kristianto MPD, Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia, Ahmad Riyad UB PhD, Ketua PSSI Jawa Timur. Dalam diskusi ini akan menghasilkan rekomendasi dan saran terkait keberlanjutan sepak bola di Indonesia. Yang patut dievaluasi adalah bagaimana pengamanan dan juga di seputar stadion ya. Ini yang harus dievaluasi tentunya. Apakah memang sudah sesuai dengan SOP yang misalnya sudah diterapkan oleh FIFA? Karena kan FIFA ini membuat statuta tentunya ada alasan. Dan kita lihat bahwa statuta FIFA yang dibuat seperti gas air mata gitu dan lain-lain itu sebenarnya kan berkaca pada kejadian-kejadian sebelumnya. Misalnya warisan terbaik dari olahraga itu kan sebenarnya persahabatan. Artinya bahwa siapapun yang terlibat dalam sebuah event, apalagi pertandingan, itu harus berlomba-lomba, bukan hanya untuk memaksa idolanya, tim idolanya itu menjadi pemenang ya, tetapi kita sebenarnya menjadi bagian yang harusnya berkontribusi untuk membangun persahabatan. Ketua PSSI Jawa Timur menyampaikan, sepak bola memiliki undang-undang yang jelas dan runtut. Workshop dari berbagai aspek dan lini ketika pertandingan terjadi. Kegiatan dihadiri secara daring oleh Dr. Imam B. Prasojo MA, pakar sosiologi Universitas Indonesia, dan Profesor Dr. Haji Mukhlas MPD, tokoh pendidikan karakter UNESA. Dr. Imam menyampaikan, olahraga untuk healthy lifestyle dan jika mengacu dengan kompetensi, maka tujuannya adalah prestasi. Namun prestasi bukan tujuan utama. Yang terpenting adalah menumbuhkan sportivitas. Sedangkan Profesor Mukhlas menyampaikan, ketika kita bermain bola, ada aspek-aspek yang tidak seimbang. Semangat untuk menang tinggi, tapi semangat menghargainya kurang. Hal ini akhirnya merambat ke penonton yang kurang dewasa dalam membangun semangat untuk menang dan sportif dalam menerima kekalahan. Dari kegiatan sarasehan ini diharapkan mampu memberi masukan dalam perkembangan sepak bola di Indonesia, serta menjadi rujukan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pertandingan sepak bola. Dari Surabaya,
Artama Giovanni dan Livia Rahma melaporkan. Berangkat dari kegelisahan kurangnya mahasiswa berlatih, program studi seni musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya mengadakan workshop dan konser Music Chamber Chapter 2. Kegiatan ini juga dimeriahkan oleh penampilan cello duo Hidayat yang sekaligus menjadi pemateri workshop. Menjadi satu-satunya prodi seni musik murni di Jawa Timur, program studi seni musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya menggelar workshop and concert Music Chamber Chapter 2 pada 14 Oktober 2022 lalu. Bertempat di auditorium Gedung T14 UNESA, para peserta antusias mengikuti jalannya workshop yang terbagi dalam 2 sesi. Event ini sebenarnya sebuah kegelisahan kami, terutama dari dosen program studi seni musik, karena beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu masih dalam kondisi pandemi, jadi kehilangan semangat untuk berlatih, terutama ini berlatih instrumennya. Jadi yang dulu sebelum pandemi itu teman-teman mahasiswa itu giat sekali, pagi malam terus rutin banget. Nah, karena pandemi ini kita online kebiasaan yang kemarin tuh hilang. Nah, ini wadah untuk memberikan semangat ulang supaya terjadi yang kemarin lagi. Pada sesi pertama dibuka oleh penampilan komunitas kegiatan mahasiswa UNESA String Chamber yang membawakan lagu Toy Symphony karya Joseph Haydn yang selanjutnya dibedah bersama Dr. Asep Hidayat Wirayuda MED sebagai pemateri. Selanjutnya, di sesi kedua, giliran UNESA Cello Ensemble membawakan lagu Ave Verum Corpus karya Mozart. Sembari membedah lagu yang dibawakan oleh kedua grup, Dr. Asep Hidayat juga membagikan tips memainkan sebuah karya dengan baik. Ya, sebetulnya kita lebih banyak ke masalah chamber ya, karena chamber itu memang dirasa kurang, terutama di dalam masalah perluasan repertoar. Oleh karena itu, saya di sini dengan teman-teman dari seni prodi musik sharing mengenai bagaimana memainkan sebuah karya dengan aspek ritme, harmoni, kemudian interpretasi. Kegiatan ditutup dengan konser peserta workshop sebagai aplikasi materi workshop yang telah diberikan pada 2 sesi sebelumnya. Menambah kemeriahan konser, duo Hidayat turut membawakan beberapa lagu klasik. Peserta workshop pun merasakan perbedaan saat tampil sebelum mengikuti workshop dan sesudah mengikuti workshop. Jadi sebelum dibedah, kita mainnya masih ternyata agak kaku gitu, dan belum mengerti full tentang lagu ini gimana. Nah, kebetulan pas setelah dibedah kita dikasih tahu gimana cara mainnya, gimana cara dinamiknya, tinggi rendahnya, pelan enggaknya. Nah, itu dikasih tahu semua sama Pak Asep secara singkat. Lalu kita latih lagi tadi sore kebetulan di panggung, dan jadilah kita yang sekarang yang saya pikir udah lebih baik, jauh lebih baik dari yang kemarin-kemarin gitu. Usai mengikuti workshop ini, diharapkan mahasiswa seni musik semakin giat berlatih dan memperluas repertoar yang akan dimainkan karena akan menunjang dalam perkuliahan. Kedepannya, prodi seni musik akan terus menggelar acara serupa dengan menghadirkan narasumber-narasumber ahli. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Tak seperti hari Minggu biasanya, pada 16 Oktober 2022 lalu, di lapangan Rektorat UNESA berjajar berbagai stand makanan dan minuman dari UMKM yang ada di sekitar UNESA. Para pengunjung pun turut memadati lapangan Rektorat UNESA sejak pukul 6 pagi. Mereka hadir untuk menyemarakan kegiatan Dolan Nang UNESA. Nah, bagi kece people yang ingin mengisi akhir pekan, Dolan Nang Pasar Minggu UNESA bisa jadi alternatif pilihan. Bagi kece people yang bingung weekendnya mau kemana, Dolan Nang Pasar Minggu UNESA mungkin bisa jadi alternatif pilihan untuk mengisi libur akhir pekan Anda. Terdapat stand bazar makanan dan minuman produk UMKM sekitar UNESA, aktivitas senam aerobik bersama, dan berbagai komunitas permainan olahraga tradisional juga turut meramaikan kegiatan yang dilaksanakan pada 16 Oktober 2022. Dolan Nang UNESA merupakan program yang digagas oleh UNESA bekerja sama dengan para stakeholder yang diharapkan mempunyai dampak perekonomian dan sarana rekreasi bagi masyarakat di sekitar UNESA.
Kegiatan ini terbuka untuk umum dan berlangsung mulai pukul 6 hingga 10 setiap hari Minggu. Diawali dengan senam aerobik bersama di tengah lapangan Rektorat UNESA. Tampak para pengunjung antusias mengikuti semua gerakan senam yang dilead langsung oleh tim olahraga UNESA. Tampak para pimpinan juga turut mengikuti kegiatan senam aerobik dengan penuh semangat. Usai mengikuti senam pagi, para pengunjung bisa menikmati berbagai jajanan dari para UMKM yang sudah berjajar rapi di pinggir lapangan. Selain itu, mereka juga bisa mencoba berbagai permainan olahraga tradisional yang telah disiapkan oleh panitia pelaksana, seperti permainan ketapel, engkle, dan bumerang. Ya, kami berharap UNESA menjadi pusat untuk kegiatan berkumpulnya orang-orang, masyarakat, anak muda, wilayah yang murah tapi punya nilai rekreatif, mereka bisa berolahraga, bisa jajan-jajan, dan tentu saja semua bisa menikmati, khususnya para pedagang menikmati kelebihan rezeki begitu. Kegiatan Dolanang UNESA juga diramaikan oleh para pedagang kaki lima. Imam, salah satu pedagang papeda, turut mengapresiasi adanya kegiatan ini. Komunitas Mini 4-Wheel Drive atau Tamiya yang bernama Play On Indonesia juga turut meramaikan kegiatan Dolanang UNESA. Di sini jualannya tadi dari jam berapa? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi sudah ngumpul? Iya. Biasanya jualan di mana? Di sekolah-sekolahan sama mangkal di Gang 5, Lidah Wetan sini. Nah, ini tadi tahu ada acara di sini itu dari panitia penyelenggara, Pak. Iya, disuruh mengisi bazar di sini. Sangat bagus dan sangat membantu para PKL. Tapi kalau bisa ya agak ramaikan dikit, permainnya diperbanyak. Komunitas Mini 4-Wheel Drive atau Tamiya yang bernama Play On Indonesia juga turut meramaikan kegiatan Dolanang UNESA. Jika biasanya Tamiya dimainkan di lintasan sirkuit, pada komunitas ini, permainan Tamiya dilakukan di lapangan terbuka dengan menggunakan guide stick untuk mengontrol arah Tamiya. Komunitas yang tumbuh sejak 2017 dari grup Facebook ini telah menjamur di 13 provinsi di Indonesia dengan jumlah member sebanyak 5.800. Play On juga telah mencatatkan namanya di Muri Indonesia pada 10 September 2022 untuk kegiatan berlari sejauh 20,56 km di sirkuit Sentul dengan Tamiya. Di sini justru kecepatan bukan satu-satunya, karena kita yang dinilai adalah ketangkasan runnernya dalam mengendalikan unit mini 4WD mereka. Jadi kalau terlalu cepat justru kita nggak bisa ngikutin malah. Jadi kita disesuaikan pace-nya dengan runningnya agar bisa melewati rintangan yang ada. Di sini melibatkan kardiovaskular exercise juga buat runnernya karena melatih kerja jantung, lalu kita di samping itu juga dengan pola fisik tentu saja ya membakar kalori dan juga pasti meningkatkan imunitas tubuh dan sebagainya. Mengevaluasi jalannya kegiatan, panitia penyelenggara juga melakukan FGD bersama perwakilan para stakeholder yang hadir, membahas pelaksanaan kegiatan berikutnya agar mampu menarik lebih banyak pengunjung, komunitas atau stakeholder sehingga dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat. Ke depan, kegiatan ini akan dilaksanakan rutin setiap minggu. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Livia Rahma melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup Jendela UNESA kali ini. Kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi Anda seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya, Mufti Alfarobi. Tetap sehat. Sampai jumpa.